Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dirahma kembali menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra. Dan pemirsa Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kabupaten kota di mana kondisi geografis yang tidak hanya kita memiliki daratan tapi juga kepulauan. Nah, tentu ini memang banyak dampak dan juga manfaat yang bisa untuk terus dimaksimalkan. Nah, salah satunya Sulawesi Tenggara juga banyak kita jumpai ya, tidak hanya laut, pantai ya, tapi juga sungai-sungai di mana di dalamnya tentu ini pemanfaatannya begitu jelas untuk seluruh masyarakat. Nah, namun yang menjadi masalah apabila prediksi cuaca ya atau juga perkiraan cuaca yang masih kadang ya kita tidak bisa mengetahui kapan tiba musim penghujan, kapan juga tiba musim kemarau, sehingga memang betul-betul dibutuhkan sebuah program yang optimal dalam rangka bagaimana memaksimalkan sungai-sungai yang ada di daerah kita. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita mengenai optimalisasi penanganan dan penataan sungai, cegah siklus banjir. Karena kami merasa perlu ini akan kembali menjadi informasi positif bagi kita semua dan tentu akan menjadi banyak pembelajaran yang bisa kita ketahui nantinya oleh narasumber kami yang telah bergabung. Langsung saja saya menyapa pemirsa dengan hormat Bapak Insinyur Muhammad Harliansyah STMT selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Halo Bapak Harliansyah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Ini juga kali pertama Betul. Bapak Harli ke studio kami Sultra TV. Ini kami ucapkan terima kasih. Mungkin langsung saja Pak Harli ya, kalau kita berbicara optimalisasi penanganan dan penataan sungai-sungai kita yang ada di Sultra ini kan cukup banyak gitu. Nah, menurut tanggapan Bapak sendiri, secara umum terlebih dahulu, bagaimana sih memang mengenai kondisi sungai saat ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas undangan kami di Sultra TV. Satu kehormatan buat kami bisa hadir di sini. Ya, terkait dengan kondisi sungai-sungai di Sultra secara umum itu bervariasi. Ada, kalau kita bicara tentang kondisi sungai, sungai itu dia mempunyai fungsi sebagai menampung aliran begitu atau mengalirkan satu aliran. Jadi kalau kita bicara sungai itu bicara das. Das itu dia tempat menyimpan air, kemudian mengalirkannya begitu. Nah, mengalirkannya ini kemana? Ke sungai. Kalau kemudian di das itu terdapat perubahan begitu, perubahan itu bisa dari karena alam atau juga karena kegiatan manusia, maka yang terjadi adalah dampaknya 3T. Dia terlalu banyak, air di sungai, terlalu sedikit, bahkan terlalu kotor begitu. Jadi 3 dampak ini. Nah, karena ada perubahan di das inilah kemudian mempengaruhi kondisi-kondisi sungai yang ada di Sultra. Jadi bisa kita bayangkan kalau sebuah das dia tidak terganggu, maka sungainya juga kondisi kualitasnya begitu ya cukup masih baik begitu. Kemudian apakah ada sedimentasi misalkan itu juga dari kondisi dasnya begitu. Nah, kalau dari data kami memang ada beberapa yang sudah ada pendangkalan begitu ya karena adanya kegiatan-kegiatan di hulu begitu. Dan itu tentu menjadi perhatian kami terutama di wilayah sungai yang merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai begitu. Kewenangan pusat begitu. Nah, dari data pada data spasial misalkan sebenarnya ini semua terjadi perubahan sungai itu bisa disebabkan oleh degradasi lingkungan begitu. Jadi lahan-lahan kritis. Jadi kalau dari data itu di 2022 kemarin, jadi kami itu sudah membuat yang namanya pola pengelolaan atau rencana pengelolaan. Dari sana kita itu ada 5 kegiatan utama kami. Pertama terkait dengan konservasi, terkait dengan pendaya gunaan atau pemanfaatan air begitu, kemudian pengendalian daya rusak air,
Dan yang keempat adalah terkait dengan informasi dan data. Jadi kami juga memberikan data, menyediakan data begitu untuk masyarakat. Oh gitu ya. Ya, termasuk juga kegiatan yang terakhir ini adalah keterlibatan masyarakat dan swasta begitu. Jadi ada hubungan begitu ya dengan masyarakat begitu. Nah, ini terkait dengan kelembagaan. Jadi kalau dari data degradasi lingkungan itu, lahan kritis itu dia dari kritis, sangat kritis, kemudian agak kritis begitu. Jadi kalau dari data itu ada sekitar 500 kilometer persegi misalkan itu sudah dikategorikan sudah kritis. Kritis ya Pak. Ya. Berarti maksimalnya di atas ini. Ya harusnya memang ya? lebih kecil ya, tapi karena itu tadi adanya aktivitas tadi mungkin dari sisi manusia dan juga dari alam sendiri. Kemudian bagaimana kita melakukan pengelolaan? Ada dua yang kita bisa lakukan. Ada yang namanya secara struktur, dan juga ada yang namanya secara non struktural. Nah, non struktural ini lebih kepada kelembagaan, keterlibatan kepada masyarakat, begitu ya. Kalau yang struktural tentu kita pahami itu bagian dari pekerjaan sipil begitu atau pembangunan begitu. Oke, baik. Jadi memang mengidentifikasi itu ya Pak, karena tadi dikatakan ya kondisi saat ini kan terkadang juga sungai biasa dipengaruhi bukan hanya karena kondisi alam tapi juga kondisi masyarakat ya. Yang terkadang bahkan kalau kondisi masyarakat kita juga tidak bisa menahan untuk itu gitu. Jadi memang berarti apakah terus ada program sosialisasi untuk mengingatkan kepada masyarakat, itu bagaimana mungkin Pak Harli? Ya, kalau yang di masyarakat misalkan yang langsung bersentuhan dengan pemanfaatan atau penggunaan sungai begitu ya. Tentu misalkan kaitannya dengan kita sosialisasi misalkan terkait dengan sampah misalkan, kemudian limbah begitu ya. Tetapi ada juga yang sebuah DAS itu karena memang satu program pemerintah juga itu hal yang kita tidak bisa kita hindari karena sektor-sektor lain juga harus ada jalan gitu kan. Misalkan seperti di Kendari misalkan ada kemudian satu kawasan yang mungkin sudah ditetapkan dalam tata ruangnya itu sebagai pemukiman misalkan. Itu tentu ada ya ada mungkin penataan kawasan di sana, vegetasinya mungkin sudah terganggu mungkin ya, atau tutupannya begitu. Itu juga akan berdampak ke daerah aliran begitu, aliran sungai. Jadi memang aktivitas manusia itu bisa karena mungkin budaya begitu ya, atau kebiasaan yang di masyarakat sendiri, tapi juga ada pemerintah daerah sendiri juga punya program yang tidak bisa untuk dielakkan juga ya betul, Pak ya. Nah tentu itu butuh kolaborasi begitu. Makanya kalau kita bicara pengelolaan SDA itu tentu ada yang namanya one map gitu ya, one river dan integrated management begitu. Jadi di sana ada unsur mungkin kehutanan, undang-undang kehutanan, undang-undang otonomi daerah, undang-undang tata ruang begitu, sampai dengan undang-undang SDA sendiri. Kalau kita sudah bisa one policy begitu dalam satu istilahnya kebijakan, tentu apapun programnya tentu ini tidak akan mengganggu. Gitu. Tetap sungai menjadi lestari begitu. Iya. Nah, tapi kalau dilihat dari memang kondisi geografis ya wilayah Sulawesi Tenggara ini di 17 kabupaten kota, memang di Kabupaten Kolaka-Tibur ya, Koltim dan juga Konawe ya Pak ya. Betul. Yang memang kita sudah menjumpai beberapa bendungan di sana yang tentu pemanfaatannya untuk mendorong swasembada pangan gitu. Nah, kalau Bapak melihat memang walaupun mungkin belum lama di Sultra ya Pak, kayaknya masih akan melihat mungkin wilayah-wilayah lain yang siapa tahu ini berpotensi juga. Nah, apakah di kedua bendungan yang ada di Koltim dan juga Konawe ini memang sudah cukup maksimal kalau dari kacamata pribadi aja sih Pak, untuk pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ini bagaimana? Ya, bendungan itu kan dia multifungsi ya. Ada dia buat banjir dan juga irigasi, dia juga buat listrik begitu, energi, dan juga untuk wisata. Di dua kabupaten ini, Koltim dan Konawe, kalau reduksi banjirnya sudah termanfaatkan. Sudah termanfaatkan. Sudah, artinya daerah hilir insya Allah aman begitu ya.
kemudian irigasi, kemudian di sana ada irigasi Ladongi, kemudian ada irigasi Wawatobi dan Ameloro gitu. Itu juga sudah termanfaatkan dan insya Allah menjadi sumber air begitu untuk area pertanian begitu. Mungkin harapannya bisa sampai dengan musim tanam 3 kali begitu ya, dengan adanya bendungan itu. Nah, yang sedang kita komunikasikan ini satu lagi mengenai wisatanya. Kemarin kita sudah dengan Pemkab Konawe sudah ada diskusi terkait pemanfaatan bendungan yang nanti di kawasan atau di wilayah tertentu di areal kami itu bisa diserah terima kelola begitu ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan untuk menjadi wisata dan juga menjadi pendapatan mereka juga gitu untuk daerah begitu. Nah, itu salah satu yang sedang kita dorong untuk dilakukan kerjasama di Konawe dan juga mungkin di Koltim, Pak, atau sama hanya di dua-duanya kita akan dorong itu. Iya sih, sangat berpotensi sekali ya pemirsa, karena beberapa waktu juga ya saya sering menjumpai mungkin ya di media-media sosial banyak masyarakat yang senang pada saat berkunjung ke area-area bendungan itu, dan ternyata memang aliran sungainya, airnya itu ya bendungan itu sangat jernih gitu ya. Jadi ini kan menunjukkan juga kualitas air yang cukup baik, dan memang tinggal bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya. Apabila dikelola sangat dengan baik ya tentu juga manfaat tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tapi juga mungkin sampai di tingkat pemerintahan setempat ya Pak. Betul. Sehingga akhirnya mungkin ini bisa dijadikan semacam mungkin keinginan dan juga pemanfaatan yang baik ke depan, agar memang ini bisa tidak hanya dirasakan sesuai tadi apa yang menjadi tujuan adanya bendungan itu, tapi juga lebih kepada bagaimana sektor wisatanya, karena ini juga bisa menjadi pendapatan asli daerah baik di Koltim ataupun juga di Konawe. Nah, baik pemirsa dan juga Bapak Harli, setelah yang satu ini kita pasti akan kembali dengan beberapa hal juga yang masih tentunya akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Sultra.